Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya, Anggun Puspawati. Salam jas merah. Hari ini, Anggun akan membahas mengenai kisi-kisi tes PPG Sejarah tahun 2022, beserta contoh soal dan jawabannya. Oke, untuk teman-teman yang baru join, jangan lupa subscribe ya channel ini. Dan jika ada masukan untuk Anggun, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai kisi-kisi sejarah tahun 2022, yakni tentang ancaman integritas bangsa. Untuk indikatornya sendiri ialah menganalisis DITII, PRRI, Permesta, APRI, dan RMS. Oke, langsung saja yuk ke soal yang nomor 1. Soal nomor 1. Usaha membersihkan daerah Jawa Tengah, gerakan DITII dilakukan dengan membentuk pasukan A. Banteng Riders, B. RPKAD, C. Brimob, D. KKO, E. Kopasgat. Oke, baiklah. Untuk menghadapi gerakan DITII, pemerintah membentuk pasukan Banteng Riders. Dengan pasukan ini, pemerintah menggelar operasi Gerakan Banteng Negara. Sisa-sisa gerakan DITII di Jawa Tengah kemudian berhasil dipatahkan oleh pemerintah melalui operasi Guntur. Jelas ya teman-teman, untuk soal nomor 1, jawabannya ialah yang yang A, Banteng Riders. Kemudian soal nomor 2. Salah satu cara penumpasan pemberontakan DITII menggunakan taktik pagar betis dengan tujuan ialah A. Memblokade ruangan gerak pemberontakan, B. Mempersempit ruang gerak pemberontakan, C. Meneror pemberontakan di medan pertempuran, D. Menangkap pemimpin pemberontakan dengan mudah, E. Meneror pemberontak agar takut. Oke, operasi militer dengan untuk menumpas gerakan DITI dimulai pada tanggal 27 Agustus 1949. Operasi Pagar Betis dilakukan dengan menggunakan tenaga rakyat untuk mengepung gunung tempat gerombolan bersembunyi. Dengan taktik ini, tujuannya untuk mempersempit gerakan DITI. Selain itu, digunakan juga operasi tempur Baratayuda dengan sasaran menuju basis pertahanan DITI. Untuk soal nomor 2, tujuannya untuk mempersempit gerakan DITI. Jadi, yang benar adalah yang B ya teman-teman, mempersempit ruang gerak pemberontakan. Nomor 3, selain di Jawa Barat, daerah lain yang berafiliasi dengan DITI Karoswiryo adalah sebagai berikut, kecuali A. Kalimantan Selatan, B. Sumatera Selatan, C. Aceh, D. Jawa Tengah, dan E. Sulawesi Selatan. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, bisa disebut juga DITII, adalah suatu gerakan yang menginginkan berdirinya suatu negara Islam Indonesia. Pemberontakan DITI bermula di Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Baiklah teman-teman, untuk soal nomor 3 yang ditanya ini adalah kecuali. Jadi, pemberontak DII bermula di Jawa Tengah, berarti yang D benar. Aceh, C benar. Kemudian Sulawesi Selatan, dan yang terakhir itu adalah Kalimantan Selatan. Jadi di sini yang bukan merupakan daerah yang berafiliasi dengan DITI ialah yang B ya teman-teman, Sumatera Selatan. Untuk soal nomor 4, keinginan Kahar Muzakar yang tidak disetujui pemerintah pusat sehingga mendorong terbentuknya DITII di Sulawesi Selatan adalah A. Kenaikan gaji para anggota Laskar Komando Gerilya Sulawesi Selatan, B. Masuknya Laskar-Laskar Sulawesi Selatan menjadi APRIS, C. Berdirinya Sulawesi Selatan sebagai bagian dari RIS, D. Dihapusnya kekuatan KNIL dalam militer Republik Indonesia, dan E. Dirinya diangkat sebagai gubernur Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan,
juga timbul pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Kahar Muzakar pada tanggal 30 April 1950. Kahar Muzakar menuntut terhadap pemerintah agar pasukannya yang bergabung dalam Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan ke dalam anggota Perang RIS atau APRIS. Tuntutan itu ditolak karena harus melalui penyaringan terlebih dahulu. Jadi, untuk soal nomor 4, jawabannya ialah masuknya Laskar-Laskar Sulawesi menjadi APRIS. Untuk soal nomor 5, pemberontakan APRIS di Jawa Barat pada tahun 1950 mempunyai tujuan A. Membentuk negara Pasundan, B. Mempertahankan berdirinya negara Pasundan, C. Menolak pembentukan negara serikat, D. Mendirikan pemerintahan yang bebas korupsi, E. Kepercayaan rakyat akan datangnya Ratu Adil sebagai ramalan Jayabaya. Pemberontakan APRIS atau Angkatan Perang Ratu Adil terjadi di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950 yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Tujuan APRIS adalah mempertahankan berdirinya negara boneka atau negara Pasundan dan diakuinya sebagai tentara Pasundan. Jadi, untuk soal nomor 5, jelas ya teman-teman, tujuan APRA adalah mempertahankan berdirinya negara boneka atau negara Pasundan. Jadi jawabannya itu adalah B, mempertahankan berdirinya negara Pasundan. Untuk soal nomor 6, berikut ini tujuan dari pemberontakan RMS adalah A. Keinginan untuk membentuk negara Islam, B. Untuk melepaskan wilayah Maluku dari NKRI, C. Menolak kedatangan APRIS ke negara Indonesia Timur, D. Keinginan mengganti bentuk negara RIS menjadi negara kesatuan, E. Diturunkannya kedudukan Dr. Sumokil dari jabatan sebelumnya. Republik Maluku Selatan atau RMS adalah gerakan separatis yang berpusat di Maluku yang terjadi tanggal 25 April 1950. Pemberontakan RMS dipimpin oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur Sumokil. Tujuan dari pemberontakan RMS sendiri adalah untuk melepaskan wilayah Maluku dari NKRI. Jadi, soal nomor 6 ialah B ya teman-teman, untuk melepaskan wilayah Maluku dari NKRI. Baiklah, sampai di sini dulu ya teman-teman belajar kita hari ini. Semoga video kali ini bisa menambah referensi teman-teman untuk belajar sebagai pejuang NRG. Terima kasih yang sudah menonton, dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe ya teman-teman. Anggun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.